Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Dea. Masuk Ki. Iya Kak. Duduk Ki. Eh, Selamat pagi Dea. Bagaimana Pagi, kabar Kak. Kak hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik Ji. Iya Kak. Tidak ada Ji yang masalah atau apa? Iya mana juga. Oke. Oh tadi sebelum kesini Ki belajar apa Ki Dea? Belajar CNC Kak. CNC. Siapa gurunya? Kurang dawat. Oh beranda. Itu belajar CNC kayak belajar bagaimana? Komputer Kak. Iya. Kayak menggambar di AutoCAD, gambar baut, gambar mesin, gambar-gambar banyak Kak. Pokoknya yang berkaitan dengan permesinan. Jadi kayak kerangka-kerangka mesin begitu Iya. digambar di komputer. Oh, bagaimana pelajarannya? Seru Ji atau membosankan? Alhamdulillah seru juga karena gurunya juga humble, Asik Ki. asik. Oke, jadi begini Dek, kenapa aku panggil ke Ruang BK? Kan kemarin sudah Kak bagikan AKPD di kelas tak toh? Iya. Nah, dari hasil AKPD tak itu sudah Kak kemarin wawancara kita berdua bersama toh? Nah, dari hasilnya itu wawancara ketemukan di sini masalah yaitu mengenai kayak ketergantungan ini terhadap media sosial. Iya, Kak. Betul tidak? Betul Kak. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, mau Kak dulu bertanya. Tahu siapa itu dibilang konseling? Tidak Kak. Tidak. Iya. Memang sebelumnya tidak pernah Ki datang ke ruangan BK? Tidak. Tidak. Baru ini. Oh, berarti memang tidak ditahui apa itu Iya. dibilang konseling. Nah, aku jelaskan ini Nak. Jadi, konseling di sini adalah suatu proses di mana seseorang yang disebut konselor seperti saya itu membantu orang lain untuk memecahkan masalah atau kesulitan yang sedang mereka hadapi. Nah, di dalam konseling ini, konselor akan mendengarkan dengan baik dan memberikan dukungan kepada orang yang datang untuk mencari solusi seperti kamu. Nah, apa tujuan konseling ini? Tujuannya itu agar orang tersebut itu bisa lebih mengerti diri mereka sendiri dan bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mengatasi masalah dengan cara yang sehat. Nah, misalnya begini, jika ada siswa yang merasa stres karena ujian atau masalah dengan teman, mereka ini bisa kayak berbicara dengan konseling atau guru BK, konselor atau guru BK untuk mendapatkan apa saja saran-saran dan dukungan-dukungan yang bisa dilakukan. Nah, jadi di sini konseling ini akan membantu seseorang merasa lebih baik dan menemukan cara untuk mengatasi masalah mereka. Begitu deh, paham Miki? Iya paham Kak. Nah, begini. Mungkin sebelum memulai lebih lanjut, ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa supaya kayak lebih ini lagi. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah sekarang mau tanya lebih lanjut tentang masalah tak. Kalau boleh tahu kenapa Kide? Iya, tidak apa-apa juga. Betulan, enggak apa-apa Ji. Cerita mungkin saja deh, enggak Ji, enggak apa-apa Ji. Tidak juga. Tidak apa-apa juga. Oke, begini. Kakak sampaikan terlebih dahulu, kan kayak ragu-ragu ya, sampaikan mungkin terlebih dahulu bahwasannya sebenarnya di dalam bimbingan dan konseling itu ada yang di sini dinamakan asas kerahasiaan. Jadi BK itu sangat menjunjung tinggi yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti kamu ceritakan nantinya kepada kakak itu akan menjadi rahasia kita berdua dan tidak akan keluar dari ruangan konseling ini. Jadi cerita mikir saja kayak apa yang mengganggu pikiran ta dan kayak perasaan ta begitu. Masih agak ragu Kak, iya Kak kalau untuk bercerita. Tidak apa-apa Jide, cerita mikir saja. Kayak anggap mikir saja ini nanti kayak anggap kakak saya tuh kayak teman baik ta untuk bercerita. Siapa tahu kalau sudah bercerita sama saya kayak bisa ku bantu atau bisa lebih lega kalau sudah cerita sama saya. Iya balik Kak.
Jadi siap Ji? Iya, boleh juga. Serius? Iya kak, Oke, mungkin sebelum kita memulai proses konselingnya, ada baiknya kita lakukan dulu kontrak waktunya supaya kegiatan yang kita lakukan ini lebih terstruktur. Bagaimana? Iya, boleh juga. Boleh Ji? Iya. Begini, mungkin kalau dari kakak itu kita adakan 2 kali pertemuan deh. Bagaimana Mak? Iya kak, mungkin begitu saja kalau kita mau. Begitu nih? Iya. 2 kali pertemuan? Iya kak. Oke. Sebelum lebih lanjut lagi, bagaimana kalau diatur dulu posisi duduk tak supaya kayak lebih nyaman Ki nanti bercerita. Apakah kayak sudah nyaman Ki di tempat duduk tak, atau kamu kayak mau Ki bertukar posisi dengan saya? Mungkin begini bisa ya kak, nyaman. Nah, di situ nih saya Iya. duduk. Nyaman. Baik. Kalau nyaman Ki di situ dirasa, mungkin kayak cerita mungkin nanti pelan-pelan nak. Iya. Kakak di sini akan mendengarkan dengan sepenuh hati, jadi kayak tidak perlu Miki merasa terburu-buru untuk bercerita. Santai saja nanti nah. Iya, terima kasih kak. Oke. Nah sebelum itu mau kak tahu dulu sedikit kegiatan sehari-hari tak. Kira-kira belakangan ini apakah ada hal yang membuatmu merasa kayak senang kah, atau yang membuatmu merasa kayak tidak nyaman belakangan ini? Sebenarnya ada di beberapa hal yang saya rasakan kak. Kadang-kadang agak berat kak, tapi kadang saya juga merasa agak malu untuk bercerita. Takut kak kalau cerita kak dianggap berlebihan sekali kak. Sebenarnya kok setiap perasaan yang kamu rasakan itu sebenarnya wajar dan penting untuk dibagikan. Nah menurutku tuh justru kalau dengan Ki bercerita dengan masalah itu, perasaan itu kayak bisa lebih terurai dan kayak semakin lega Ki kalau sudah Ki bercerita. Karena bisa Ki nantinya itu kayak dibantu Ki mencari untuk solusi bersama-sama gitu. Oh iya. Oke, sekarang begini, sebelum lebih lanjut lagi, mau kak tanya kesiapan tak dulu deh. Kira-kira siap Jeki ini ceritakan kayak lebih lanjut tentang masalah tadi? Oh iya kak, siap ya. Siap Ji? Iya. Betulan siap betul Ji? Insyaallah siap juga. Oke. Nah, kan kemarin sudah Ki cerita pada satu wawancara. Kamu bilang kamu ini istilahnya kayak ketergantungan lah sama media sosial. Bisa Ki kayak ceritakan lebih lanjut deh? Jadi begini kak, saya tuh kak nggak bisa kak lepas dari HP. Soalnya tuh kak sebenarnya kerja kak sambil sekolah, yang dimana saya memerlukan WhatsApp untuk mengabari teman kerja, atau kadang saya ditelepon oleh perusahaan gitu. Oke, terima kasih Kak sudah mau jujur sama saya. Nah, kalau boleh tahu kerja apa Ki Dek? Saya itu kerjanya kak di tukang jahit, bagian promosi. Kadang saya itu promosi kain, promosi benang, apalah segala macam yang yang untuk memperbesar nama perusahaan. Kadang juga atau menerima kerjaan supaya karyawan lain kerja. Oke, ini kerja Ki karena diajak kok, atau kau yang pergi cari kerja begitu? Begini kak, kalau saya itu kerjanya santai kak, cuman begini, kadang biasa ada teleponan dari kayak kantor, misalnya kak, misal kantor ada teleponannya dari dari balai kota, bilang kesini gitu dulu, saya mau menjahit ini, ada anggaran dari pusat. Ya, jadi saya ke sana nih. Pertama kali itu diajak kok, atau kayak orang ajak kok, atau bagaimana? Pertama kali kerja kok ini? Pertama kali kerja itu kak, saya cuman bagian lapangan. Diajak kok ini sebenarnya mas itu kerja begitu? Atau kau yang? Saya yang menawarkan diri kebetulan juga ini tempat kerja anunya di Om. Jadi saya menawarkan diri untuk mau bekerja.
Jadi kayak kamu nih kerja di bagian promosi barang, Iya. kayak itu kain, benang dan lain-lain. Iya, banyak Kak. Biasanya ini kayak hari apa kok biasa kerja? Setelah pulang sekolah Kak, hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya. Kalau Minggu libur. Kalau Minggu istirahat. Jadi kayak tiap hari punya sebenarnya ceritanya. Iya, cuman kan pulang di sekolah Kak. Kayak apa biasanya kayak melakukan di tempat kerjamu? Misalkan bilang kayak kerja kau itu kalau pulang mau dari sekolah. Nah, sampai kau di tempat kerja apa biasa melakukan? Biasa sebelum kayak kalau udah ada promosian begitu Kak, kadang jadi engineer atau kadang jadi bagian lapangan. Ya di mana engineer itu Kak yang kayak masalah engineer masalah mesin perbaikan. Dan biasa ada juga yang minta mau digantikan spoolnya mesin. Iya. Kadang juga jadi petugas kebersihan di situ. Pokoknya apapun yang ada di tempat kerja saya lakukan Kak, untuk ini. Kalau mengisi misal waktu kayak misal ada rusak mesin apa biasa kau perbaiki? iya, insya Allah bisa saya perbaiki Kak. Kan biasa itu rata-rata mesin yang rusak cuman dinamonya Kak. Iya, dinamonya. Kadang juga habis Kak. Kalau jadi engineer itu kadang habis olinya mesin saya mesin. Karena rata-rata itu penjahit hanya tahu memakai, tidak tahu memperbaiki. Ya, mengerti Kak. Iya. Terus kan mau bilang tuh kayak begitu bikin di tempat kerjamu. Terus biasanya kalau pulang ke sekolah jam berapa biasa Kak masuk ke kerja begitu? Biasa masuk pulang sekolah Kak. Itu loh kayak langsung kok ini dari pulang sekolah langsung kok ke tempat kerjamu atau pulang kok dulu ke rumah? Langsung di tempat kerja karena kadang biasa pakaianku simpan di situ Kak, alat mandi apa di situ juga supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Terus kayak berapa jam kamu tuh kerja di sana kayak apakah sampai malam atau berapa jam kira-kira? Sampai 8 jam kerja juga kalau Jam saya. kerja? Iya, 8 jam. Terus biasanya kamu itu mempromosikan kayak barang kamu ini kayak di platform media sosial apa saja? Oh, WhatsApp, Instagram, kadang di Facebook, itu berpromosi supaya orang jauh lebih menarik atau tertarik melihat suatu produk yang diposting. Maka bertanya ini, kalau berarti ini kayak kerja kok sambil sekolah toh? Sekolah sambil kerja toh? Iya. Kalau gajinya lumayan Ji? Alhamdulillah lumayan juga. Lumayan Ji? Iya. Berapa biasa satu bulan? Dia bukan gaji per bulan Kak. Berapa? Dia gaji per minggu. Minggu? Iya. Kayak gaji bagaimana tuh tergantung dari konsumennya kah datang atau bagaimana? Tergantung kegiatanku. Sudah gak promosi pasti cecerannya jauh lebih banyak. Tapi gaji pokok itu 200.000. Cekerannya yang jauh lebih banyak Kak. Kadang bisa sampai 1 juta satu minggu. Oke. Terus begini, berarti otomatis kayak mandiri mau di kayak tidak minta mau sama orang tua atau apa? Iya, karena memang begitu Kak. Listrik saya bayarkan orang tua. Oh iya. Iya. Air saya bayarkan. Kalau ada lebihnya dari itu saya kasih uang makan mama. Karena ada juga gaji harian tuh kayak uang sekolah begitu dikasih. Berapa kok sebenarnya bersaudara? Saya bersaudara 2 juga dari mama, tapi ada kakak angkat yang dari istri pertamanya bapak. Saudara lah namanya, karena satu bapak dua mama. Berarti kayak satu kakak anumu, Iya. lebih banyak kakak anu, Iya. angkatmu begitu. Terus berarti ceritanya kamu ini anak terakhir, Iya, anak bungsu. anak bungsu. Tapi kau yang tanggung kayak begitu rumah apa begitu? Iya, karena saudara sama mama, saudara istri pertama beda rumah. Saya jadi dengan kakak. Ini kan kakak masih kuliah.
butuh juga biaya. Jadi mungkin kadang kalau gajian ada sedikit untuk dibagi lah. Oke, terus kayak habis pulang kerja kamu ini biasanya kayak langsung ke pulang atau kayak gimana? Kalau saya juga biasa singgah dulu nongkrong atau nongki sampai jam 1 atau jam 2. Kadang itu bermain game, misal kayak game Free Fire. Kan Free Fire itu bisa sampai 4 orang, sampai 8 orang. Kadang lupa waktu juga Kak, biasa sampai subuh bermain game kalau pulang kerja. Itu dulu kayak keluarmu itu kayak keluar nongkrong tapi di mana? Di ujung lorong gitu, kayak di lorong gitu. Punya kok kayak ini temanmu yang menemani teman sekolah atau teman dari luar sekolah? Teman Kak, teman rumah kayak bagus tetangga ji. Cuman saya ada tempat nongkrong pos-pos di lorong. Tapi selain itu kalau teman-teman sekolahmu sering juga nongkrong sama. Iya. Terus kayak itu biasanya kalau nongkrong kok ada tempat khususmu atau bagaimana? Kayak sama ke teman-teman sekolahmu gitu. Kalau kayak teman sekolah itu Kak, kayak pulang pas kerja baru atur jadwalnya Kak. Di jam 9 harus minggu ada kayak di warkop. Kan teman sekolah biasa begitu sini Ki, di warkop sini kayak misalkan Asahra. Jadi nanti tuh oke tunggu mak lagi kerja Kak, pulang pak kerja baru menyusul Kak. Kalau biasa itu sampai jam 11 atau jam 12 karena kalau warkop kan enggak kayak Ki bilang kafe bilang bisa sampai pagi. Biasanya itu kalau teman sekolah, teman-teman kayak kelasmu temani atau teman-teman dari jurusan lain? Iya, ada juga dari jurusan lain yang memang mau berteman sama kita. Kelas Diajak. berapa itu kelas? Biasa rata-rata yang ikut bergaul, ada juga yang paling banyak itu yang bergaul sama kita itu anak kelas 1, kelas 2 yang baru-baru mau masuk sekolah tuh mau cari pertemanan yang kita terima di baik-baik. Jurusan apa itu? FBL juga? Ada FBL, ada GEOS, ada TKJ, pokoknya yang mau berteman, bergabung sama kita diterima kita. Jadi biasa kalau misalnya nongkrong sama teman-temanmu, apa biasa kayak melakukan? Biasa Kak, kalau sudah nongkrong nih, bermain game nih itu Kak. Ada Jadi, di bilang kayak nongki kok ini sambil kok kayak main game mabar iya, begitu. main game mabar. Game-game apa saja kan? Gamenya itu Kak kayak Free Fire. Free Fire itu kan bisa 4 sampai 8 orang atau lebih. Jadi enak kalau nongkrong Kak. Bisa banyak, bisa Jadi, banyak orang kok di situ. Iya, biasa banyak nongkrong Kak, lebih dari 10 orang. Biasa kalau sudah bermain itu Kak, dilupa mi waktu, sudah jam berapa mi. Kan yang namanya orang bermain sosial itu buang-buang waktu Kak, sampai lupa waktu. Oke. Iya. Nah, jadi kan bilang kok di sini kalau nongkrong Kak sama teman-teman itu selain kayak main game atau cerita-cerita kok, biasanya kayak ada lagi kegiatan lain kayak yang melakukan selain itu. Oh, kadang Kak, kayak kalau nggak ada kegiatan tuh main TikTok. Atau kalau sudah bosan main game tuh main TikTok, sembarang itu dilakukan. Oke, biasanya itu kayak jam berapa Ki? Sampai jam berapa Ki biasa nanti? Biasa Kak, tengah malam sampai jam 1 kalau nongkrong. Kalau keluarnya dari berarti kayak nongki itu selesai habis kerja langsung ke nongki. Terus itu nongki pulang paling larut itu jam berapa? Jam 1? Paling larut ya jam 1 Kak. Oke. Terus kayak nggak pernah coba dicari sama mamamu atau bagaimana, di telepon atau bagaimana? Tidak juga kan orang tua juga tahu nih bilang kerja Kak, jadi mungkin tidak terlalu pusingin kalau saya pulang jam berapa. Kan juga orang tua nak kasih di kunci rumah. Jadi kalau mama sudah tertidur dibuka mami pagi-pagi. Enggak, tidak pernah. Tapi sebenarnya kayak
tidak biasa juga kayak khawatir kan tentang kan kamu tahu gitu kayak begadang ini kan tidak sehat tahu sih Iya, tahu. tidak pernah juga kayak merasa khawatir begitu tentang kesehatanmu sendiri karena gara-gara begadang. Pernah juga berpikir Kak, kalau tiap hari Kak begadang ini bisa-bisa Kak step atau drop Hmm. karena kehabisan darah putih atau apa gampang ngantukan itu. Oke, terus begini. Biasanya tuh kalau sudah kinongki, apakah langsung pulang ke rumah atau gimana? Biasa kalau sudah menongki Kak masih di rumah Kak dulu biasa cuci-cuci badan kan biasa bau keringat Kak toh jadi cuci-cuci badan gitu sampai sudahnya itu lanjut lagi bermain sosial media kayak misalnya main Instagram scroll lihat berita. Oh, berarti kamu ini kalau pulang mau dari rumah, pulang mau ke rumah, sampai rumah mandi, terus ke kamar, terus lanjut lagi scroll TikTok. Bukan mandi Kak, cuci-cuci badan. Cuci bisa. badan. Iya. Jadi lanjut ke cuci badan, scroll TikTok sama Instagram begitu. Iya. Sampai jam berapa? Biasa sudah sholat subuh Kak. Sampai subuh. Iya, subuh. Oke. Jadi setelah itu, jadi begini, istilahnya ini kayak sebenarnya nggak bisa kayak ini kalau sebenarnya kayak kalau dia nggak bisa gini kalau nggak pegang ki HP begitu. Iya Kak. Karena semua kayak kegiatan tak mulai dari kerja, informasi kayak info-info di sekolah atau apa Iya. pasti ada di HP. Begitu. Jadi kayak bisa kayak nggak bisa ki juga sebenarnya lepas kayak dari game-game mabar begitu. Iya Kak. Jadi kalau misalnya begadang kayak sampai subuh, terus kayak jam berapa sih biasa tidur? Biasa Kak jam Sudah salat subuh. sudah sholat subuh. Baru Biasa tidur. itu jamnya jam 5.30 atau jam 5.40 atau jam 5.45 itu selesai sholat subuh. Tidur nih itu di situ. Iya. Karena menurut tak kalau jam begitu kita tidur. Cukup dirasa itu tidur tak? Iya Kak, biasa tidak cukup. Karena biasa kalau pergi sekolah kadang terlambat Kak karena terlalu lama tidur toh. Biasa terlambat ke sekolah biasa jam 8 nih. Baru sampai di sekolah. Sampai di sekolah biasa curi-curi waktu mami untuk tidur istirahat biasa kayak sudah sholat duhur baring-baring sedikit. Yang penting ada lagi strong untuk malam. Nah itunya ini sebenarnya deh karena kan harus diperhatikan karena kan dengan pola tidur tak seperti ini tentunya bisa kayak mempengaruhi banyak hal terutama apalagi kesehatan tak. Misalnya terasa tak di kelas dan kayak produktivitas belajar tak pasti di kelas itu pasti terganggu. Nah menurut tak kalau misal kayak aku bantu kayak atur jadwal tak sedikit supaya lebih seimbang mau jadi coba untuk mengurangi kayak ketergantungan tak ini kayak main media sosial supaya kayak bagus nanti pola tidur tak mau jadi dek. Iya Kak, mau Kak. Tapi Karena menurutku juga merasa kalau begini terus Kak susah Kak juga pasti kejar pelajaran itu. tapi mau jadi berubah toh? Iya mau dia Kak. Nah, Karena sering kan tertidur di kelas baru fokus Kak pasti ketinggalan pelajaran juga. mau jadi berubah misalnya kalau aku bantu gini. Iya Kak, mau Kak. Tapi kan bisa juga berubah itu tapi kan kalau mulai kayak sedikit demi sedikit untuk diperbaiki pasti bisa gitu. Yang penting di sini kayak bertahap ki dan harus ki kayak biasakan nih. Nah sebenarnya di sini kayak harus ki juga pintar-pintar juga mengatur waktu tak begitu. Nah, Dek, karena kan waktu kita juga terbatas, karena kita juga pasti mau kembali belajar di kelas tak toh? Iya. Nah, jadi mungkin kita akhiri saja pertemuan pertama konseling kita kali ini. Nah, nanti kayak pertemuan kedua selanjutnya, bagaimana kalau kita lanjutkan di minggu depan saja? Nanti kalau untuk waktunya, nanti kakak informasikan kembali ya, Dek. Bisa, Iya, Ji? Iya, bisa juga. Kalau begitu, kita akhiri konseling kita kali ini. Nah, kalau begitu bisa nih Ki, kembali ke kelas tadi. Nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, nanti keuntukan Ki lagi nah Dek. Nanti Iya, cek Kak. lagi.
Kalau begitu paling pamit makin kelas dulu Kati. Assalamualaikum. Salam.